Oke, senang sekali hari ini kita bisa bersama ya. Udah lama nggak ketemu. Hari ini tema kita atau tema yang diberikan kepada saya adalah wanita dan gereja. Eh, kita semua berada dalam komisi wanita gitu ya. Kita berada semua dalam gereja. Biasanya yang ikut komisi wanita adalah orang-orang juga yang aktif di dalam gereja. Tetapi mari kita lihat bahwa eh, peranan kita sebagai wanita di dalam gereja itu juga tidak mudah ternyata ya. Kalau kita sekarang mungkin zamannya modern, tetapi sebenarnya perjuangan yang dilalui itu cukup banyak. Saya mau mulai dengan ini, ibu-ibu, wanita adalah makhluk yang paling indah, tetapi juga kompleks gitu ya. Paling ribet, paling cerewet, paling macam-macam deh begitu ya. Tetapi kan memang makhluk paling indah sedunia ya, sealam ciptaan. Dan kalau kita tahu Tuhan waktu menciptakan seluruh alam semesta, kemudian menciptakan manusia, yang terakhir adalah dia menutup penciptaan itu dengan menciptakan seorang wanita. Jadi kita juga harus bersyukur luar biasa ketika Tuhan kemudian menciptakan kita wanita yang begitu indah, luar biasa. Nah, untuk topik kita kali ini, biasa isu yang muncul adalah tiga hal nih kalau dihubungkan dengan wanita dan gereja. Yang pertama, apakah benar wanita lebih rendah dari pria? Nah, ini yang seringkali disebut-sebut begitu ya, kadang-kadang wanita untuk jadi pemimpin sangat sulit. Nah, apakah itu benar? Kemudian yang kedua itu dia, apakah pemimpin wanita boleh nggak jadi ketua majelis begitu, misalnya jadi ketua apa gitu, dan sekarang apakah boleh wanita jadi pendeta atau gembala di gereja begitu. Nah, yang ketiga, apakah peran wanita dalam gereja? Nanti kita lihat praktisnya di poin yang ketiga ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu isu ini yang pertama. Apakah benar wanita lebih rendah dari pria? Apakah Alkitab memberikan jawaban? Nah, ini pertanyaan yang banyak, tetapi saya pikir ini kita kalau udah biasa sebagai aktivis mungkin kita udah mengerti bahwa jawabannya udah ada ya pada waktu Tuhan menciptakan, karena kita lihat dari ayat firman Tuhan sendiri, jadi Alkitab sendiri mengatakan hal demikian, ketika dikatakan Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi ketika Tuhan menciptakan, apakah karena Adam itu duluan, kemudian perempuan belakangan, tetapi laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan menciptakan tanpa perbedaan, pria wanita diciptakan segambar dengan Allah, imago Dei ini ya, ini istilahnya. Dan kita punya punya apa keberhargaan yang sama, segambar dengan Allah. Nah, gambar Allah ini, imago Dei ini dalam istilahnya, dalam diri manusia dapat diberi, kita pahami dalam beberapa nuansa, yaitu pertama memiliki keserupaan dengan Allah dalam hal rasionalitas. Jadi kita disebut segambar, serupa Allah itu adalah rasionalitas. Jadi bukan masalah, oh mukanya sama, bentuknya sama, enggak ya, karena Allah kita Allah yang luar biasa, juga tidak kelihatan, tetapi diciptakan segambar itu artinya di dalam banyak hal, dalam tiga pengertian ini. Jadi ada rasionalitas, kita dikasih rasio, moral, kemampuan mengasihi, kemudian memiliki kapasitas untuk berkreasi. Kita adalah orang-orang yang luar biasa, manusia di atas dari segala ciptaan Allah. Kemudian yang kedua, memiliki relasi dengan Allah. Nah, ibu-ibu, ketika kita melihat alam semesta, gitu misalnya kita ke gunung deh, ke gunung, kemudian kita kagum dengan ciptaan, terus kita bilang, aduh, luar biasa ya Tuhan, hebat banget menciptakan. Nah, itu adalah respon kita, manusia. Bisa nggak kalau misalnya kambing ke gunung gitu, terus kemudian dia berkata, oh hebat ya Tuhan, enggak kan? Jadi binatang nggak bisa berespon, cuma manusia yang bisa berespon, berelasi dengan Allah, dan manusia itu begitu luar biasa, bisa memuji Allah, bisa menyembah Allah, melayani Allah gitu ya. Dan
ciptaan lain nggak bisa selain manusia. Jadi kita bersyukur dalam relasi yang luar biasa ini. Yang ketiga, kita punya royal image dalam diri kita yang sangat memberikan keberadaan manusia di muka ini, merepresentasikan kehadiran Allah di dunia. Jadi Allah yang tidak kelihatan itu harusnya direpresentasikan dengan kehadiran kita. Nah, kalau ini nanti kita bicara lagi yang lain, bahwa kalau kita, apalagi anak Tuhan, harus merepresentasikan Kristus di dalam diri kita. Makanya kalau orang Kristen nggak kelihatan Allah, nggak kelihatan Kristus dalam dirinya, sebenarnya bukan anak Allah, begitu ya, karena harusnya royal image itu ada dalam diri kita, begitu. Makanya banyak kesedihan kita adalah banyak orang Kristen nggak mencerminkan royal image itu, nggak mencerminkan tentang Kristus di dalam dirinya, padahal disebut kita adalah gambar Kristus. Kita adalah ciptaan baru yang sudah diperbaharui oleh Kristus. Nah, ini dalam hal ini. Nah, itu dia tadi ya, gambar Allah di dalam diri kita. Nah, berikutnya kita lihat nilai seorang pria dan wanita tadi dalam segambar serupa sama. Sekarang nilainya sama juga. Pria dan wanita sama di mata Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan tidak membedakan perempuan, laki-laki sama begitu ya. Nah, ini dikatakan oleh Paulus dalam kitab Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, orang Yunani, tidak ada hamba, merdeka, budak atau apapun ya. Tidak ada laki atau perempuan, karena semua sama, satu di dalam Kristus Yesus. Jadi ini menurut atau dituliskan oleh Paulus. Dan yang ketiga, sebenarnya kesamaan kita perempuan laki-laki itu sama. Demikian juga dalam Alkitab, perempuan ditunjukkan sebagai setara di dalam sifat pelayanan. Nanti kita lihat ya beberapa contoh. Ini nama-nama saya sudah siapkan gambarnya, gambar jadi lebih menarik. Nah, wanita-wanita dalam PL, nanti dalam PB juga ada. Ada Miriam, kakak Musa. Dia seorang yang luar biasa. Kalau dia nggak ada, ya Musa nggak hidup, betul nggak? Karena dia yang menyelamatkan. Memang mungkin orang fokusnya laki-laki, Musa, tokoh yang sangat luar biasa. Tapi jangan lupa, waktu dia lahir, peran Miriam itu sangat besar. Justru dia yang menyelamatkan. Dia yang menyelamatkan Musa, kemudian dia menyelamatkan satu bangsa secara tidak langsung, begitu ya. Karena kemudian Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi menyelamatkan satu bangsa, tapi peran Miriam ada di situ. Yang kedua Deborah. Deborah nabi dan hakim juga. Ketika laki-laki tidak berperan, Deborah tampil untuk berperang dan dia memimpin. Kemudian Ratu Esther, kita juga tahu kisah ini, dia menjadi ratu, menyelamatkan juga satu bangsa. Nggak terlalu besar kelihatannya, tapi yang diperbuatnya itu menyelamatkan satu bangsa. Jadi laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sangat besar. Nah, ini dalam perjanjian baru. Tadi yang lama ya, perjanjian lama, sekarang yang baru. Nah, wanita-wanita dalam kehidupan Tuhan Yesus kita juga bisa lihat. Ini ada perempuan yang ketemu Yesus di sumur, perempuan Samaria. Nah, ketika dia bertemu Tuhan, diselamatkan, dia juga mengubah satu kampung lah istilahnya begitu ya. Satu daerahnya ketika dia bersaksi tentang Yesus. Dia dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan. Jadi apa yang dikerjakannya itu berdampak sangat luar biasa. Kemudian ada Maria Marta yang bersama dengan Tuhan Yesus juga, ini juga luar biasa ya kesaksian mereka mendampingi Tuhan, kemudian melayani Tuhan dan juga diajar oleh Tuhan, ini banyak hal. Kemudian pada waktu Tuhan Yesus bangkit juga ada seorang perempuan yang pertama kali datang, kemudian nanti dia memberitakan, disebutnya Maria Magdalena. Nah, ini perempuan-perempuan dalam pelayanan Tuhan Yesus ini memainkan peranan penting, dan mereka dilayani Tuhan, tapi juga mereka melayani Tuhan. Masih banyak ya kisah-kisah lain tentang hal-hal ini. Kemudian kita lihat isu kedua, itu tadi yang pertama. Jadi perempuan dan laki-laki itu bukan berarti hebat laki-laki, perempuan itu di bawahnya. Sebenarnya dalam banyak hal segambar serupa, dalam peran mereka, dalam pelayanan mereka tuh bisa sama aja semuanya. Isu yang kedua, nah ini mungkin yang cukup ini ya, cukup
santer juga, tetapi kita lihat kita bersyukur untuk gereja kita GKY yang sudah lebih berkembang. Nah, apakah wanita boleh jadi pemimpin di gereja? Bisakah seorang wanita menjadi pendeta atau gembala di gereja gitu ya? Kita lihat sebenarnya kalau ini banyak panjang dan lebar ceritanya, tetapi saya mau singkat aja. Nah, beberapa keberatan pada pandangan adalah karena kesaksian Alkitab itu lebih menekankan pola patriark. Pola patriark ini adalah laki-laki lebih superior, perempuan itu lebih inferior, jadi lebih di bawah. Nah, kenapa? Memang karena dari dulu pandangan itu selalu ada. Kemudian disebutnya gini, beberapa bukti ya, Israel disebut sebagai pengantin perempuan dan Allah adalah pengantin laki-laki. Karena itu Israel bergantung di bawah kendali Allah. Jadi apa ya, gambaran tentang Allah itu adalah maskulin, laki-laki. Dan itu juga disebutnya sebagai kenapa jadi pria itu lebih tinggi begitu. Yang kedua, murid Yesus semuanya pria, walaupun dia menyebut tadi ada perempuan-perempuan yang ikut sebagai murid, tetapi mereka bukan dalam 12 murid itu. Kemudian Paulus juga mengafirmasi, jadi dia menerima pelayanan perempuan di tengah jemaat. Waktu dia melayani, banyak perempuan-perempuan ikut membantu pelayanan Paulus. Tetapi ada beberapa ayat yang nanti kita lihat, perempuan itu dilarang oleh Paulus untuk mengajar, harus diam dalam pertemuan, rambut nggak boleh diketang-ketang gitu ya. Dengan kata lain, perempuan tidak boleh memimpin. Nah, itu tadi bagian dari pandangan atau kesaksian Alkitab. Nah, sekarang kita lihat memang orang Yahudi adalah orang budaya suku bangsa yang kita pelajari karena kita membaca Alkitab, kita mau nggak mau harus belajar tentang bangsa ini, Israel. Saya dulu punya apa ya, ingat ada orang bertanya, kenapa sih kita kan bangsa Indonesia, kenapa jadi mesti belajar-belajar bangsa Ibrani gitu, suku Israel lah segala macam. Ya mau nggak mau karena Yesus lahir di situ. Ya mau nggak mau karena memang Tuhan menyatakan dirinya kepada bangsa pilihan ini gitu, bangsa Israel. Jadi memang kita harus mulai mengerti dan belajar tentang adat budaya mereka juga ya, karena Yesus hadir di situ. Nah, dari rabbinik literatur ini, artinya para rabi gitu, atau imam-imam orang Yahudi, guru-guru Yahudi, karena mereka adalah orang-orang yang terpandang begitu ya soal aturan-aturan. Nah, di dalam kehidupan orang Yahudi, wanita memang tidak diperbolehkan bicara di tempat umum, tidak diizinkan menjadi saksi di pengadilan, tidak dihitung gitu, istilahnya nggak dihitung. Di sinagog, di bait Allah, mereka tuh terpisah. Jadi laki dan perempuan, kemudian tidak diizinkan untuk belajar kitab suci. Jadi bayangkan banyak sekali pembedaannya. Perempuan itu pokoknya di dapur, besarin anak, gitu ya, melahirkan anak, membesarkan, menjaga, yaitu dia merawat. Itu aja. Dan banyak kita lihat di Perjanjian Lama memang bicara tentang peran pria begitu ya, laki-laki atau di rumah tangga perempuan pun jarang disebut. Seringnya sebut itu tugas untuk seorang pria. Nah, sebagai kepala keluarga dan lain-lain. Hal berikutnya, kalau kita runtut sejarah ya, ini bapak-bapak gereja pun menekankan gitu. Peran wanita tuh nggak ada, istilahnya nggak ada itu ya paling kecil begitu ya, perempuan tuh nggak boleh ngapa-ngapain dengan kepemimpinan begitu. Nah ini beberapa nama ini abad-abad pertama, abad kedua, abad ketiga, keempat, kelima begitu. Ini namanya Clement of Alexandria, dia juga mengatakan bahwa harus malu dari seorang perempuan. Wah kita kalau ini untung zaman dulu ya, bukan sekarang kan. Tertulian juga dikatakan perempuan itu pintu masuk dosa, bukan pintu masuk surga loh. Pintu masuk dosa karena perempuan itu yang berdosa pertama kali dan mengajak si Adam, akhirnya semua berdosa. Kemudian Jerome ini juga akar segala kejahatan itu ada di perempuan, coba itu ya. Agustinus, Bapak Gereja juga, dia mengatakan bahwa wanita ciptaan yang tidak utuh. Padahal ibunya seorang pendoa yang luar biasa yang membuat dia bertobat gitu ya. Tapi ini masalah kepemimpinan. Kemudian Origen, wanita lebih buruk dari binatang karena katanya itu wanita tuh penuh nafsu hanya untuk seks aja.
Kemudian Bapak Gereja ini juga terkenal nih, Thomas Aquinas untuk orang Katolik, wanita lebih inferior dari pria karena hanya diciptakan untuk prokreasi ini untuk melahirkan. Nah, jadi perempuan itu ya pada dasarnya di situ aja istilahnya perannya. Dan yang tadi saya bilang kalimat Paulus ada dua bagian yang mengatakan perempuan itu harus tetap diam dalam jemaat karena mereka tidak diizinkan untuk berbicara dan kan harus tunduk sebagaimana hukum Taurat juga mengatakan. Hukum Taurat ini berarti perjanjian lama yang mereka pegang begitu ya dalam keseharian mereka. Itu di 1 Korintus 14. Kemudian dikatakan juga aku tidak mengizinkan perempuan untuk bicara, mengajar, memerintah laki-laki. Perempuan harus tetap tenang di 1 Timotius 2 ayat 12. Jadi kelihatan banget bahwa mereka para pria, para tokoh tadi mulai dari Bapak Gereja sampai rasul-rasul juga mengatakan perempuan tuh mendingan diam aja di rumah gitu ya. Kalaupun mereka ada di tempat umum ibadah yang terpisah tadi, mereka nggak boleh ngomong. Tetapi ada juga penafsiran bahwa mengatakan kenapa Paulus mengatakan perempuan nggak boleh bicara, diam-diam aja, karena ternyata ada perempuan yang eh, maksudnya mereka mau bertanya, tapi mereka langsung spontan gitu. Nah, konteksnya adalah supaya tertib dan aman. Jadi nggak boleh berisik, nggak boleh mengganggu ibadah, dan lain-lain begitu ya. Nah, waktu gereja Kristen mula-mula, di Kisah Rasul, mulai itu gereja abad-abad pertama, mula-mula, mereka sudah lumayan berani menampilkan peran perempuan di dalam publik ya, dan kepemimpinan. Nah, kita mengenal beberapa tokoh. Paulus ketemu Lydia. Lydia itu seorang yang kaya, kemudian membiayai pelayanan-pelayanan Paulus dan teman-teman. Mulai nih banyak berperan. Kemudian ada Priscilla dan Aquila yang bersama suami kemudian mengajar Apolos. Jadi mereka dipakai Tuhan dan Priscilla ikut bersama-sama mengajar si Apolos ini. Kemudian ada 4 orang anak perempuan Filipus dan punya karunia nubuat sehingga waktu itu dia menubuatkan sesuatu kepada Paulus. Ada seorang bernama Febe disebut sebagai penolong dari banyak orang dalam Roma 16. Ada juga Yunias, ini disebut juga salah satu rasul, tapi bukan rasul yang 12 itu ya, atau rasul Paulus. Roma 16 ayat 7. Ada juga nama ini, Eudia Sintike di dalam gereja di Filipi. Filipi 4 ayat 3. Nah, mereka adalah pemimpin-pemimpin yang mulai berdiri sebagai pemimpin di dalam gereja. Peranan mereka sudah mulai kelihatan. Nah, kalau kita lihat ada setelah reformasi pun ternyata perempuan tuh masih ditolak untuk berkhotbah. Jadi belum diberikan kesempatan yang besar. Masih panjang sebenarnya kalau kita lihat sejarah gereja. Jadi Luther dan Calvin pun tidak mengizinkan perempuan berkhotbah. Makanya gereja-gereja reform begitu kadang tidak memberikan kesempatan perempuan untuk berkhotbah di depan jemaat umum begitu. Kalau di kelompok-kelompok boleh, tapi di depan umum belum boleh. Nah, tapi kita bersyukur ibu-ibu kemarin kita melihat ya. Jadi Sinode GKI mengakui ada hamba Tuhan wanita boleh berkhotbah di mimbar. Bahkan belum sampai disebut pendeta gitu ya, penginjil, mereka sudah boleh menyampaikan firman di mimbar dalam kebaktian umum. Kemudian hamba Tuhan wanita juga ditabiskan dalam jabatan pendeta. Dulu kita punya pendeta Endang, sekarang sudah ada pendeta Castelia ya. Pendeta Endang emeritasi dan pendeta Castelia sudah ditabiskan. Nah, jadi kita bersyukur itu sejarah gereja. Kemudian sekarang kita lihat GKY punya keterbukaan. Di tiap gereja denominasi itu berbeda-beda. Mereka menangkapnya secara berbeda. Nah, bagian ketiga atau isu yang ketiga ini apakah peran wanita dalam gereja? Nah, ini dia. Ibu-ibu yang saya pikir penting bagi kita karena kita bersyukur karena sekarang wanita lebih banyak dipakai Tuhan, lebih berperan, bahkan bisa memimpin karena ada keterbukaan yang sangat luar biasa. Itu panjang lah ceritanya ya. Tapi apa yang harus kita lakukan saat ketika Tuhan memberi kita kesempatan? Nah, mari kita lihat prinsipnya dulu. Prinsipnya adalah panggilan Tuhan bagi pria dan wanita untuk main itu sama. Ya kan? Tuhan gak bedain ketika kita dipanggil Tuhan, diberikan
tugas pelayanan itu sama. Pertama, amanat agung. Tuhan nggak memilih amanat agung hanya dilakukan harus oleh pria. Enggak. Kita mengabarkan Injil, melaksanakan amanat agung, pria wanita sama. Harus pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, itu dia. Yang kedua, menggunakan karunia. Saya yakin ibu-ibu punya banyak sekali karunia rohani. Bisa punya kemampuan lebih dari satu. Nah, pakailah itu. Percuma punya 10 kalau nggak dipakai, betul nggak? Tapi ketika kita punya 1, 2, tapi kalau kita pakai, makin berkembang, kita dapat memuliakan Tuhan, makin membawa jiwa. Nah, yang ketiga, membangun tubuh Kristus, di mana hal ini termasuk mengajar, bernubuat, dan lain-lain ya, menjadi saksi Kristus. Kan kamu adalah saksiku, Kisah Rasul 1 ayat 8. Dan kita semua diminta untuk melaksanakannya. Dan ada contoh-contoh di dalam firman Tuhan ya, dikatakan gini, saya mengutip ayat ini. Bagaimana perempuan luar biasa harus mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan. Dikatakan gini, Roma 16 ayat 12, ini tulisan Paulus, dia berkata, salam kepada Trifena dan Trifosa, ini 2 orang yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang. Jadi kata membanting tulang itu ada 2 kali dalam pelayanan Tuhan. Nah, ini sangat ditekankan sampai 2 kali kepada wanita-wanita yang melayani Tuhan dalam pelayanan-pelayanan mereka. Dan saya pikir ini sangat luar biasa sampai Paulus secara khusus gitu ya, memberikan salam. Jadi mereka cukup menonjol peranan mereka. Mereka bekerja keras untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, baik di gereja maupun di tempat-tempat lain secara umum. Nah, kalau dalam Kisah Rasul 1 ayat 14, waktu gereja mula-mula itu berkembang, perempuan-perempuan juga sangat besar peranannya. Jadi perempuan dan pria itu berdoa bersama-sama, mereka bertekun dengan sehati, berdoa bersama-sama dengan beberapa perempuan, Maria, Ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus. Jadi peran yang penting adalah bukan masalah apakah kita boleh tidaknya menjadi pemimpin, tapi bagi saya bagaimana kita sendiri dimanapun kita ditempatkan, kita dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, bekerja keras, melakukan tanggung jawab kita, karunia yang kita pergunakan itu dengan baik. Nah, kita masuk kepada kategori pelayanan apa yang bisa dikembangkan lebih detail ya. Ini cuma mungkin banyak sekali saya pernah ngumpulin dalam dalam list begitu, karena dulu pernah mimpin katekisasi, kemudian setelah teman-teman yang sudah dikatekisasi selesai, biasanya kita berikan mereka list untuk ikut dalam pelayanan. Nah, itu jumlahnya banyak sekali. Jadi, kita bisa mengembangkan, melihat konteks gereja kita masing-masing untuk apa yang bisa kita masukkan, maksudnya orang baru gitu ya, kita ajak pelayanan, dan kita sendiri bisa mengembangkan karunia kita di begitu banyak kategori pelayanan. Mau mengajar sekolah minggu, mau jadi pemusik, liturgis, singers, usher, pemimpin paduan suara kalau mampu ya, kemudian anggotanya juga ikut paduan suara. Kemudian dalam persekutuan wanita pun ada pengurus-pengurus, ada bidang masing-masing lagi, kemudian ada penginjilan, misi, dan lain-lain, perkunjungan, persekutuan, pasutri, KTB, PA, sharing group gitu ya, pembesukan, diakonia, dan lain-lain. Banyak banget. Jadi sebenarnya agak aneh kalau ada orang bilang, aduh, saya mau ngapain gitu ya. Nah, sebenarnya di gereja banyak banget tempat untuk bisa melayani. Banyak banget kategori pelayanan yang kita bisa hadir di situ sesuai dengan kemampuan kita. Atau kita diajak teman, kita dibawa orang lain, atau kita juga membawa orang lain, mengajak orang lain untuk melayani bersama-sama. Banyak banget. Ini belum disebutkan semuanya. Jadi, ibu-ibu, mari kita penuh semangat memberikan pelayanan kita. Karena saya yakin keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu bukan untuk kita nikmati sendiri. Keselamatan itu untuk
kita sampaikan kepada orang lain, juga pelayanan-pelayanan yang bisa kita kerjakan. Karena Tuhan memanggil kita untuk melayani, gitu ya. Nah, penutupnya, wanita sama berharga, bernilai, dan berperan seperti pria di mata Tuhan. Jadi saat sekarang abad 21 kita begitu luar biasa, perempuan banyak yang jadi pemimpin-pemimpin dunia. Perdana Menteri, wah segitu ya, presiden, mereka adalah orang-orang hebat. Dan kita pun di gereja sekarang GKY pun punya kesempatan, ada pendeta perempuan, ada ketua majelis sekarang yang di beberapa GKY itu perempuan. Jadi bersyukurlah bahwa sampai perkembangan yang luar biasa itu Tuhan beri kita kesempatan. Dan kita punya panggilan yang sama dengan pria untuk melayani Tuhan. Dan wanita dapat mengembangkan. Yang penting adalah maukah kita mengembangkan peran kita, karunia kita, kesempatan yang Tuhan berikan. Dan kita bisa memerankan kepemimpinan kalau memang kita diberikan karunia untuk memimpin, kemampuan untuk memimpin, menjalankan karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Nah, ibu-ibu, kiranya Tuhan menolong kita semua di gereja di mana kita berada dan kita adalah wanita-wanita pilihan Allah, kita boleh melakukan tanggung jawab itu dengan baik, dengan pertolongan Tuhan juga yang memampukan kita untuk mengerjakannya. Kiranya Tuhan memberkati. Baik, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh sangat bersyukur bahwa Tuhan menciptakan kami sebagai seorang wanita, dan wanita yang begitu luar biasa punya tanggung jawab, punya kemampuan, punya kehebatan, punya kasih karunia, dan punya karunia rohani yang demikian banyak yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mau berdoa supaya Tuhan, biarlah kami semuanya betul-betul menyadari panggilan kami untuk melayani Tuhan, mempersembahkan diri lebih indah, berkomitmen, berdedikasi untuk Tuhan, sehingga kami tidak hanya diam sebagai seorang wanita atau kami tidak terlibat, tetapi biarlah hati kami terbakar, semangat kami berkobar-kobar untuk melakukan pekerjaan Tuhan sesuai dengan yang Tuhan tempatkan atau panggilan Tuhan bagi kami, juga sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk semuanya ini, dan biarlah Tuhan berkati supaya juga seluruh anggota dari Komisi Wanita GKY BSD dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan melalui kehidupan dari tiap-tiap pribadi. Komisi Wanita ini boleh membawa sebanyak mungkin jiwa-jiwa, juga memberikan semangat sebanyak mungkin kepada wanita-wanita lain untuk berperan, untuk melayani, dan untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.